Oke guys, kita mulai lagi ya. Belajar pengenalan barang jasa level 1. Masih pada sesi ataupun modul 1 supply chain management. Sekarang sesi terakhir nih ya. Video keempat terkait latihan soal. Walaupun soal-soalnya di SCM katanya tidak terlalu banyak, tapi ini bukan untuk bukan untuk melihat soal ujian ya, tapi ini untuk sekedar berlatih aja memperkuat konsep. Soal-soalnya pun ini untuk memperkuat konsep aja ya. Karena kita bukan hanya ngajar ujian ya, tapi harus mengerti apa itu supply chain management. Kita mulai ya. Kita mulai saya munculkan soalnya barang 5 sampai 10 detik. Silahkan dijawab, siapkan modulnya. Nanti kunci jawabannya ada di akhir sesi. Ini ada 30 soal, masing-masing 10 soal untuk per bab ya. Jadi ada 3 bab. Bab pertama terkait konsep SCM, bab kedua terkait hubungan ataupun keterkaitan antara SCM dengan PBJP, baru terakhir penerapannya. Oke, kita mulai dari latihan bab pertama ya, terkait konsep supply chain management. Nah, nomor 1, sekumpulan organisasi yang secara langsung dihubungkan oleh satu atau lebih aliran produk, jasa, keuangan, atau informasi dari hulu sumber ke hilir pelanggan. Nah, ini adalah definisi apa ya. Ada di modul, ini definisi apa? Sekumpulan organisasi. Selanjutnya nomor 2, ini juga definisi apa? Praktik atau disiplin ilmu manajemen yang meliputi perencanaan dan pengelolaan semua kegiatan yang terlibat dalam identifikasi sumber daya dan pengadaan, konversi, dan semua kegiatan manajemen logistik. Nah, ini definisi dari apa? Definisi dari supply chain management, external SCM, atau make production. Silahkan. Nomor 3, terkait komponen supply chain ya. Komponen supply chain ada 3, mana yang betul ya? Upstream, internal, downtown, upstream, external, downstream, upstream, internal, downstream, upstream, internal, downstream. Nah, mana yang betul? Silahkan dipilih. Nomor 4, siklus atau urutan dari proses SCM terdiri dari tahapan SCM ya, plan, source, make, deliver, atau B, plan, make, source, deliver, source, plan, make, deliver, plan, deliver, source, and make ya. Silahkan lihat di modulnya ya, atau nanti kita coba bahas ya. Nomor 5, aktivitas yang melibatkan proses transportasi dari distribusi, dari alokasi persediaan atau barang yang tersedia dalam proses rantai supply internal kepada penerima akhir. Aktivitas ini ada di rantai pasok tahap mana? Upstream, internal, eksternal, atau downstream, hulu, internal, ataupun hilir. Silahkan dipilih. Proses transportasi dan distribusi dari persediaan atau barang tersedia ke rantai supply internal ke penerima akhir. Oke. 6, aktivitas supply chain yang berfokus pada transportasi, distribusi, serah terima, dan layanan purna jual merupakan aktivitas yang ada dalam rantai pasok. Nah, pada rantai pasok mana adanya? Upstream, internal, eksternal, atau downstream. Nomor 7, aktivitas supply chain yang berfokus pada proses perencanaan pasok, PBJ, merupakan aktivitas yang ada dalam rantai pasok, upstream, internal, downstream, atau eksternal. Nomor 8, aktivitas supply chain yang berfokus pada manajemen penyimpanan, pengendalian, persediaan, serta manajemen pengendalian mutu merupakan aktivitas yang ada dalam rantai pasok, upstream, internal, downstream, atau eksternal. Nomor 9, kegiatan produksi berupa transformasi bahan dari bahan baku menjadi barang atau produk yang akan digunakan pengguna akhir dapat berupa A, pengadaan barang jasa, B, order management, inventory management, atau transportasi logistik. Mana yang benar? Terakhir nomor 10, proses pencarian pasokan atau pengadaan barang jasa untuk memenuhi kebutuhan produksi yang meliputi
penerusan pasokan, pemilihan penyedia, pengiriman, penerimaan dan pemeriksaan, dan penyelesaian dan pembayaran, serta evaluasi kinerja penyedia adalah kegiatan dalam siklus SCM, plan, SOS, make, atau deliver. Oke. Nah, silakan ini catat kunci jawabannya dan dibandingkan dengan hasil jawaban tadi ya. Silakan bisa diulang lagi. Kalau lihat di YouTube kan bisa di stop dulu ya. Tidak terpengaruh masalah cepat atau enggaknya, bisa di stop dulu. Ini kunci jawabannya. Lanjut ke bab 2 ya, terkait keterkaitan SCM dengan pengadaan barang jasa pemerintah. 10 soal. Nomor 1, 3 sektor yang menjalankan aktivitas SCM kecuali ini ya, bisnis, nirlaba, pemerintah, atau kelompok masyarakat. Mana yang kecuali? Oke, kalau masih butuh waktu berpikir, stop aja ya. Saya tidak akan terlalu lama menunggu. Langsung ke nomor 2. Organisasi yang didirikan untuk tujuan memberikan dukungan, menyediakan kebutuhan, membantu pemerintah, dan memberikan kontribusi bagi sesama di ruang publik tanpa bermaksud memperoleh keuntungan finansial atau non-profit secara langsung dari kegiatan tersebut. Organisasi tersebut adalah sektor, bisnis, nirlaba, pemerintah, atau masyarakat. Silahkan dipilih. Oh, ada suara adzan, mudah-mudahan tidak terlalu tidak masuk ya. Kalaupun masuk, saya pikir apa-apa ya, bisa dilihat ini ya, sekedar audio saja. Nomor 3, contoh dari sektor nirlaba kecuali, contohnya nih, dan kecuali yang mana? Lembaga pendidikan formal, pendidikan formal ya, yang bukan nirlaba ya, sosial, kemanusiaan, keagamaan, kesehatan, bansos masyarakat, LSM, ormas, organisasi profesi, lembaga kerjaan masyarakat, atau D, lembaga pemerintah, kebijakan pengadaan, ketahanan pangan, bangunan sosial. Mana yang bukan nirlaba? 4, pemerintah pada dasarnya melaksanakan 3 jenis kegiatan yang memerlukan proses pengadaan, yaitu ini pengadaan barang jasa pemerintah. Biasanya kegiatannya bagaimana? A, rutin, non rutin, tanggap darurat. B, reguler, proyek, tanggap darurat. C, tanggap darurat, proyek, non darurat. D, rutin, proyek, atau tanggap darurat. Silakan dipilih mana yang benar. Nomor 5, keterkaitan PBJP dengan SCM dalam proses menyeimbangkan permintaan pasokan untuk menentukan tindakan terbaik dalam kebutuhan pengadaan, produksi, dan pengiriman. Nah, ini salah satu kegiatan PBJP yang terkait dengan tahap tersebut adalah penetapan barang jasa, spesifikasi dan HPS, rencana kerja dan strategis, atau pengiriman dan serah terima ya. Mana yang tepat? Nomor 6, kegiatan tanggung darurat seperti manajemen logistik sampai dengan proses serah terima barang untuk masyarakat instansi di daerah terdampak bencana tujuan. Hal ini merupakan aktivitas PBJ yang terkait dengan kegiatan pada tahapan apa ini? Plan, SOS, make, atau deliver ya, untuk manajemen logistik sampai dengan tujuan. Nah, ini pada tahapan mana? 7, kegiatan diawali dengan pengadaan melalui supplier dan berakhir pada serah terima pekerjaan pada pengguna merupakan rantai pasok. Nah, ini pendek, sedang, panjang, atau kompleks. Nah, ini jenis rantai pasok ya, mana yang benar. 8, kegiatan pengadaan barang jasa dalam skema KPBU merupakan aktivitas rantai pasok yang pendek, sedang, panjang, atau kompleks. Pilih yang mana silahkan. Nanti silahkan dibandingkan jawabannya ya, di setelah nomor 10 nanti ada jawabannya. 8, supply chain operation reference atau SCORE terdiri dari 5 aspek agar SCM berjalan dengan baik. SCORE yang terkait kepentingan perusahaan adalah A, reliability, responsiveness. B, responsiveness dan agility. C, efisiensi, aset productivity. Atau D, agility dan efisiensi. Terakhir nomor 10, proses penetapan spek, HPS, dan draft kontrak apabila dikaitkan dengan siklus SCM ada pada tahapan apa? Plan, SOS, make, atau deliver. Nah, silahkan ini jawabannya ditulis. Kalau mau direview lagi bisa di back lagi ya soalnya ya, videonya bisa di stop juga kalau kurang waktunya. Sekarang masuk ke bagian 3 ya, terkait penerapan SCM. Latihan soal tambahan 10 soal lagi. Teknik-teknik manajemen dalam SCM yang dapat digunakan dalam PBJP diantaranya kecuali, nah mana yang bukan teknik manajemen dalam SCM? Forecasting, marketing,
perencanaan strategis pengadaan, inventory control, project management, C, quality control, logistik management, D, speed, innovation, and marketing. Mana yang kecuali? 2. SCM dalam PWJP dapat dilaksanakan pada tingkatan manajerial. Nah, ini tingkatan penerapan SCM dalam PWJP. A, strategis, teknis, operasional. B, online, offline, hybrid, dinamis, statis, harmonis. Atau D, madya, muda pertama. Mana tingkatan manajerial penerapan SCM dalam PWJP? Nomor 3, SCM dalam PWJP dapat dilaksanakan pada tingkatan manajerial. Sama ini. Sama ini, kopas nih. Waduh, kopas gak apa-apa lah. Lanjut nomor 4 berarti. Bercirikan pelaksanaan dalam unit kerja yang bertujuan untuk alokasi dan penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien merupakan SCM pada tingkatan apa? Ya, merupakan pelaksanaan SCM dalam PBJ pada tingkatan dinamis, madya, taktis, atau menengah. Oke. Nomor 5, pada level strategis, penerapan SCM dalam PBJ dapat dilaksanakan diantaranya. Nah, yang mana nih di level strategis? Perencanaan dan penganggaran yang berbasis proyek tahunan, proses koordinasi, birokrasi lintas institusi yang menjenjang, bertahap dari pusat daerah, penerapan teknologi seperti transformasi digital pengadaan, atau peramaran kebutuhan atau forecasting. Nomor 6, dokumen perencanaan SCM yang menjadi referensi ya untuk pengadaan. Nah, ini adalah berikut ini kecuali mana yang bukan yang ada dalam dokumen perencanaan SCM. Mencari potensi calon penyedia, mengurangi risiko kekeliruan, mengurangi risiko kekeliruan dalam hal evaluasi, peramalan kebutuhan atau forecasting. Mana yang tidak termasuk dokumen perencanaan yang menjadi referensi. 7, tim UKPBJ atau PPK bersama pihak terkait berperan serta aktif dalam penyusunan peramalan kebutuhan, KAK, dan tanggap darurat. Hal ini kondisi yang diharapkan dalam apa? Dalam pembuatan dokumen perencanaan SCM, dalam koordinasi lintas institusi, untuk mengurangi risiko kekeliruan atau merencanakan dan mengalirkan metode prosedur produksi. Mana yang benar? 8, manajemen produksi digunakan untuk produksi berulang, sedangkan job order atau kegiatan berbasis proyek digunakan menggunakan apa nih? Manajemen order, manajemen proyek, manajemen kegiatan, atau manajemen kolbu. Manajemen kolbu gitu ya. 9, kendala penerapan SCM di PPJP antara lain kecuali. Yang kecuali ya, yang bukan ya. Proses persetujuan anggaran, perencanaan penganggaran berbasis proyek tahunan, belum tersedianya tools proses perencanaan penganggaran, atau D, sistem pengadaan secara elektronik yang belum terintegrasi. Kendalanya mana nih? Kendala penerapan SCM. Terakhir, kunci sukses penerapan SCM di pemerintah diantaranya kecuali. Mana yang bukan kunci sukses? Hierarki birokrasi, akuntabilitas persetujuan anggaran, SDM pengadaan cukup, edukasi dan pengembangan kompetensi. Mana yang bukan kunci sukses? Nah, ini kunci jawabannya ya untuk sesi 3 ya. Nah, silahkan dituliskan ataupun mau diulang lagi, silahkan bebas ya. Kalau saya bacanya kecepatan kan bisa di stop juga ya, jadi no problem, tidak masalah ya. Nanti mudah-mudahan saya bisa membuat video pembahasannya dari soal ini juga, nanti bisa kita lihat, dan mudah-mudahan bisa segera juga masuk ke materi berikutnya, yaitu terkait modul 1 nanti ya, ketentuan umum ataupun pengantar pengadaan barang jasa ya, nanti di video berikutnya ya. Demikian teman-teman semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya tutup dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam pengadaan dari Bogor. Nanti 2 kali, kita bareng-bareng ya. Ayo dari awal.
keras ya. 1, 2, 3. Kami insan pengadaan terampil berkeahlian, belajar berbagi bekerja, junjung prinsip mulia. Kami agen perubahan, selalu mengasah diri, tangguh dan tahan cobaan demi kawal pembangunan. Hai insan pengadaan, ingatlah pentingmu, majulah, majulah negeriku, kami siap mengawalmu. Cukup belum? Sekarang kita berdiri. Ayo. Ini harus yang keras Ibu Bapak ya. Kita nyanyi 2 kali. Oke, nyanyi 2 kali. Kaki kiri depan, mungkin harus semangat itu dulu ya. Huha kita pakai dulu ya. Nanti Pak Firman ada huha lagi. Jangan lupa. Saya bilang pengadaan, Ibu Bapak teriak. Oke. Saya bilang agen perubahan, Bapak Ibu. Siap ya. Pengadaan. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.